Selamat Hari Paskah. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama sebagai keluarga bisa merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Saya percaya bahwa kita di sini bukan melakukan karena tiap tahun kita perlu merayakan itu, tapi saya percaya bahwa ada makna daripada kebangkitan Yesus yang sangat bisa mempengaruhi hidup kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk bisa melihat kepada firman Tuhan, dan kita bisa belajar bersama-sama apa sih sebenarnya kehidupan yang Tuhan ingin kita untuk miliki. Saya ngajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau yang begitu luar biasa. Makasih karena Engkau mau mati di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengalahkan maut dan Engkau bangkit. Dan Engkau hidup. Dan karena itu Tuhan, kami sendiri Tuhan bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Bantu supaya di dalam perayaan Paskah ini Tuhan, kami bisa bersyukur, kami bisa merayakan Tuhan akan apa yang Engkau sudah lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan belajar lagi dari buku Efesus. Saya bacakan di buku Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah bagi dialah, bagi Tuhanlah. To God be the glory. Itu adalah alasan kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan hari ini. Itu adalah alasan kenapa kita hidupi hidup yang kita hidupi hari ini. Ayat ini katakan bahwa bagi dialah kenapa Paulus mau bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dia doakan atau dia pikirkan. Dia bukan lakukan untuk ambisi pribadi dia. Ayat ini juga mengatakan bahwa alasan kenapa jemaat dan mengapa Paulus ingin jemaat bisa melakukan jauh lebih lagi. Bukan karena supaya jemaat punya reputasi lebih hebat, bukan itu. Tetapi alasannya adalah bagi Tuhan. To God be the glory. Nah, kita sudah 1,5 bulan ini bersama-sama, kita ingin supaya jemaat bisa lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Kita ingin juga jemaat untuk lebih bisa bersatu, bisa berfungsi, bisa juga melayani dan memberi lebih lagi, bahkan lebih bisa bermisi. Kita ingin dalam 5 area ini kita bisa lebih. Untuk apa kita lakukan itu semuanya? Kita lakukan itu bagi Dia. Ini sangat penting saudara-saudari. Tapi pertanyaannya kita harus bisa lihat, maukah kita melakukan jauh lebih? Mungkin nggak kita bisa melakukan lebih? Karena ini adalah janji Tuhan. Alasan kenapa Yesus mati di kayu salib, supaya kita bisa didamaikan dengan Allah Bapa. Dan mengapa Dia membuat kita, mengadopsi kita, bisa menjadi anak Dia. Mengapa Dia menebus kita. Itu semua ada alasannya. Supaya betul-betul kita, kamu dan saya tidak lagi hidup di dalam hidup kita yang lama. Hidup yang kalahkan dosa aja kita nggak bisa. Hidup yang betul-betul untuk bisa mengasihi orang aja sulit. Hidup yang dimana kita sendiri hanya untuk bisa mengerti Tuhan aja atau mengerti diri kita sendiri, kita mengalami kebingungan, kesulitan. Sampai hari ini di dunia begitu banyak orang yang bergantung kepada psikiater, kepada ahli-ahli itu. Karena orang sendiri bingung tentang hidup mereka sendiri, bingung tentang keluarga mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita. Bahkan Dia memberikan kita satu kebebasan, freedom. Di buku Galatia katakan, Tuhan Yesus membebaskan kita supaya kita bebas. Jadi Dia mau kita menjadi orang yang bebas. Bukan lagi menjadi orang yang di dalam perbudakan dosa kita, di dalam perbudakan cara kita berpikir, di dalam perbudakan masalah hidup kita lagi. Bukan seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu ya bahwa tidak heran bahwa Paulus ingin kita semua di sini bisa melakukan hal yang lebih jauh lagi. Di dalam bahasa Inggris dikatakan immeasurably more.
immeasurably more. Kalau kita lihat ya, orang yang loncat tinggi, rekor dunia itu cuma sekitar 2 meteran. Itu adalah batasan manusia. Seberapa manusia mau superhuman pun mereka coba, paling tinggi dia lewat juga 2 meteran. Bahkan teknik yang loncatnya pun diperbaiki, tetap paling tinggi 2 meteran. Tetapi sangat berbeda ketika seseorang itu memiliki gala. Kita tahu di lompat gala, itu si atlet bisa meloncat lebih jauh daripada kemampuan dia sebagai manusia. Hanya dengan bantuan gala aja membuat dia bisa melompat melebihi 2 meteran. Melebihi daripada apa yang dia pernah dengar, apa yang dia pikirkan, apa yang pernah dia lihat. Sekarang dia bisa loncat jauh lebih dari itu. Bahkan 7 meteran lebih. Hanya dengan gala itu. Jadi saya mau ngajak kita semua saudara-saudari, seberapa akan jauh lebihnya kalau kita di sini punya Yesus bersama dengan kita. Ini yang akan kita lihat bersama-sama. Saya ada 2 poin yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah kita aim higher. Bersama-sama sebagai satu jemaat kita mau aim higher. Kenapa kita mau aim higher? Karena sekarang kita bisa lihat Tuhan lebih jelas lagi. 1,5 bulan kita belajar di buku Efesus. Kita jadi mengerti Tuhan lebih lagi. Kita bisa lihat lebih jelas rancangan Tuhan untuk kita. Kita bisa lihat siapa kita sebenarnya. Dan kita nggak didefinisikan oleh apa yang kita lakukan, background kita, enggak. Kita adalah orang yang spesial, kita anak Tuhan, kita bukan lagi pendatang, kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah orang-orang yang mengasihi, kita adalah orang yang diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi bayangkan, hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu bukan tentang kita sebelumnya, tapi nggak ada masalah. Tuhan bilang, kita sudah mati. Yang lamanya kita ini sudah mati. Justru sekarang dia bangkit supaya kita bisa beroleh hidup yang baru. Di Roma 5 ayat 10 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita, lebih lagi, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya waktu kita aja dulu musuhnya Tuhan, Tuhan rela kok kirim anaknya yang tunggal satu-satunya untuk damaikan kita. Sehingga kita bisa damai dengan Allah Bapa sekarang. Dan gak diingat lagi loh kesalahan kita. Apalagi, jadi waktu dulu musuh, apalagi sekarang kita udah didamaikan. Bukankah kita lebih lagi diselamatkan, lebih pasti lagi diselamatkan, lebih pasti lagi di dalam kehidupan keselamatan kita. Oleh karena hidupnya harusnya mesti jauh lebih lagi. Kadang-kadang orang cuma melihat kematian Yesus di kayu salib. Jumat Agung sangat berarti bagi kita. Tapi jangan berhenti di sana. Karena kematian Yesus itu mendamaikan kita. Tetapi kita harus tahu kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, hari Paskah, itu membantu kita untuk lihat bahwa kebangkitan Yesus itu membuat hidup kita menjadi hidup yang Tuhan inginkan. Jangan cuma mau kita diampuni dosa, didamaikan, tapi kita sendiri tidak hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Gak bisa. Saya mau kasih tahu ini kenapa kita harus aim higher. Contoh cara pandang kita aja. Ada orang yang hanya berada di dalam cara pandang melihat ini. Kematian Yesus membawa kita dari dunia ke surga. Banyak orang cuma ada di sana aja. Cuman masalah saya dapat tiket ke surga. Waduh, bersyukur Yesus mati di kayu salib. Waduh, makanya Jumat Agung dirayakan, Kamis Putih dirayakan. Karena apa? Waduh, karena itu saya bisa dapat tiket ke surga. Saya mau ngajak kita untuk bisa aim higher. Jangan cuma berhenti lihat kematian. Sekarang kita aim higher, kita lihat kebangkitan Yesus.
Karena kebangkitan Yesus, hidup Yesus itu membawa surga untuk turun ke dunia. Mengapa kita hanya mau tunggu satu hari bisa ke surga? Sedangkan alasan kenapa Yesus mati dan bangkit adalah supaya hidup Anda dan saya menjadi hidup yang betul-betul menunjukkan kehidupan surgawi walaupun kita di dunia ini. Tuhan inginkan kita anak-anak Dia. Tuhan ingin kita keluarga, kita ada bait Allah Dia, kita orang kudus Dia untuk bisa membawa kehidupan surga semasa kita hidup di dunia ini. Saya mau tanya, apakah kehidupan surga itu adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Ya. Apakah kehidupan surga itu adalah kehidupan di mana betul-betul kita bisa memberi dan kita bisa melayani? Adalah kehidupan yang betul-betul kita di sini bisa bersatu. Kehidupan di mana kita bisa berfungsi karena betul-betul kita tahu bahwa maksud tujuan hidup kita, kenapa Tuhan kasih kita talenta, kenapa Tuhan kasih kita karunia itu adalah untuk bisa membangun. Itu adalah yang surga inginkan. Di mana kita lebih bisa bermisi, di mana lebih banyak orang yang bisa dimenangkan supaya betul-betul lebih banyak lagi kerajaan surga di sini di dunia ini. Di dalam dunia yang berantakan ini. Bisakah umat pilihan Tuhan mendatangkan kehidupan surga ke dalam dunia ini? Ini adalah alasan mengapa Yesus bangkit dan mengapa Yesus memberikan hidup yang baru kepada Anda dan saya. Kita sudah belajar dari 3 buku Efesus yang pertama, bagaimana itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang menebus, Tuhan yang ambil inisiatif, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang kemudian dia menebus kita, Dia yang work in, Dia yang lakukan lebih dulu. Kemudian di 3 pasal terakhir, pasal 4 sampai 6 kita belajar bagaimana sekarang apa yang God sudah work in, sekarang kita harus work out. Sudah bagiannya kita sekarang. Tapi waktu kita lakukan bagian kita bukan supaya kita bisa lebih selamat dan supaya kita di sini mendapatkan keselamatan itu, bukan. Ini bukan kita melakukan pekerjaan baik, kita kemudian work out bukan supaya kondisi kita diselamatkan, bukan. Tetapi itu adalah sebagai evidence, bukti daripada orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang tanya kepada saya, berarti kalau gitu Anda menjadi orang yang bekerja untuk keselamatan. Saya bilang tidak. Tuhan Yesus sudah kerjakan itu. Tapi sekarang saya work out the salvation. Karena apa? Karena itu adalah bukti daripada seseorang yang diselamatkan. Karena dia tahu persis bahwa itulah kehidupan surga yang perlu dia bawa ke dalam dunia ini. Apalagi pandangan yang kita harus aim lebih high. Karena itu akan mengubahkan pola pikir kita. Bagaimana kita melihat Tuhan. Bagaimana kita lihat kehendak Tuhan. Bagaimana kita lihat rancangan Tuhan. Akan mengubahkan cara kita hidup. Akan mengubahkan perspektif kita di dalam melihat kehidupan, di dalam melihat jemaat, di dalam melihat banyak hal. Jadi ini sangat penting, makanya saya mengajak kita di sini untuk aim higher. Efesus 2 ayat 4 6 katakan begini. Kamu dahulu sudah mati. Sudah mati kita karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi sekarang saya sudah tahu bahwa saya yang lama sudah mati. That's it, sudah mati ya mati, udah. Nah sekarang hidup saya ini apa? Ya sekarang hidup yang saya hidup ini karena saya hidup karena Kristus. Karena saya sudah mati. Jadi kalaupun saya hidup sekarang, ini karena Kristus. Berarti hidup yang saya hidupi haruslah hidup oleh Kristus. Nggak boleh oleh saya lagi. Nggak boleh karena oleh selfishness saya lagi. Oleh ambisi saya lagi. Nggak boleh. Harus oleh hidup Kristus. Nggak bisa kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus, merayakan kehidupan Yesus, kalau kita sendiri nggak bisa melihat seberapa pentingnya hidup kita hari ini. Nggak bisa, itu terkait sangat-sangat erat. Jadi apa? Apa yang kemudian jadi berubah? Apa yang kita harus aim higher? Kalau memang sebelumnya kita
melakukan kebaikan supaya kita bisa ke sorga, kita harus ubah itu. Karena hari ini kalau Anda melakukan kebaikan supaya bisa ke sorga, itu salah kaprah. Anda dan saya hari ini melakukan kebaikan karena kita sendiri sudah di sorga. Kita sendiri berasal dari sorga. Itu alasan kenapa kita lakukan itu. Because of who we are. Jadi bukan karena kita lakukan itu supaya bisa ke sorga. Sekarang kita lakukan yang baik karena siapa kita sebenarnya. Itu yang Efesus katakan. Di Efesus 2 ayat 6 katakan bahwa Anda sudah ditempatkan, diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Yesus sesudah mati, dikubur, Dia bangkit. Alkitab katakan di Efesus 2, Tuhan menempatkan Kristus di sampingnya Dia. Allah Bapa membuat Yesus duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Tapi bukan hanya Kristus. Dia juga katakan bahwa anak-anaknya yang diadopsi, yaitu kita orang-orang yang percaya, yang menjadi murid Tuhan Yesus, kita juga ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Itu adalah realitanya. Itu bukan mengada-ngada. Ini adalah yang sebenarnya. Dan jangan pernah kita mau ditipu oleh iblis. Yang mengatakan, oh enggak, kamu ini parah, kamu enggak. Anda dan saya secara rohani dan secara posisi kita ada di surga. Makanya kita harus aim higher, kita harus lihat dari sisi itu. Dan kalaupun Anda dan saya melakukan hal yang baik, kalaupun kita mengasihi orang, kalaupun kita hari ini berfungsi di dalam jemaat, kalaupun kita pergi mau menjadikan orang murid, bukan karena supaya saya makin bisa ke surga. Sepertinya kita harus earn itu, bukan itu. Tapi kita lakukan karena kita sendiri ada di sorga. Itulah siapa kita sebenarnya. Efesus 3 pasal pertama juga katakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 katakan. Tapi nggak berhenti di sana. Karena kita bisa lihat aplikasinya apa. Ya, Anda diselamatkan oleh kasih karunia, tidak titik di sana aja. You are saved by grace. Udah, nggak titik di sana aja. Tapi dikatakan, you are saved for good works. Ada alasan kenapa kita diselamatkan. Jangan cuma kita menjadi Kristen yang cuma semangat. Wah, gue diselamatkan kasih karunia. Terus itu yang kita gembar-gemborkan, walaupun itu benar. Tapi kita di sini harus bisa aim higher. Mengapa Anda dan saya diselamatkan? Bukan oleh apa, tapi mengapa Anda dan saya diselamatkan. Kita udah tahu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita earn itu, mendapatkan itu. Tapi karena kasih karunia. Tapi mengapa Anda dan saya diselamatkan? Yaitu untuk pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik. Jadi you are not saved by good deeds. But you are saved for good deeds. Anda dan saya diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Apalagi hal yang kita nggak boleh lupa. Dan kita harus aim higher dan higher dan higher makin jelas. Dalam 1,5 bulan ini saya semangat ya. Karena semakin saya merenungkan buku Efesus, semakin saya sadar seberapa kehidupan baru ini luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa. Saya bersyukur bahwa Harlem lama udah mati. Saya bersyukur bahwa Anda yang lama sudah mati. Berkali-kali buku Efesus ingatkan, itu kamu yang dulu. Efesus 2 dia katakan, Efesus 3 dia bilang, kamu yang dulu udah mati. Jangan diungkit-ungkit lagi, yang udah mati udah, jangan diungkit-ungkit lagi. Sekarang kamu sudah hidup yang baru. Kita diberikan identitas yang baru. Identitas itu artinya siapa kita. Siapa Anda tidak bergantung lagi kepada masa lalu Anda. Tidak bergantung lagi kepada apa yang Anda lakukan sebelumnya, apa yang orang katakan sebelumnya. Enggak lagi, enggak berlaku. Identitas baru berarti this is your new identity. Dan bukan hanya itu, Tuhan katakan berkali-kali, buku Efesus, buku Petrus juga, bahwa Anda juga sudah diberikan satu nature yang baru.
Buku Galatia katakan kita diberikan buah roh. Di mana buah roh itu mengasihi, kita bisa sukacita, kita kemudian bisa jadi orang yang mengasihi orang, yang kind kepada orang, yang faithful, yang bisa kontrol diri kita. Itu adalah nature kita diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, Anda mau percaya nggak? Akan yang Tuhan katakan, Anda mau nggak aim higher? Atau Anda mau aim lower? Maunya lihat yang lebih rendah. Yang mana salah itu? Salah. Kalau anak saya lahir, otomatis identitasnya adalah keluarga Salim. Titik. Itu adalah identitas dia. Sekarang kalau Anda dan saya lahir baru, identitas kamu dan saya bukan lagi sekarang nama Salimnya lagi. Walaupun di dunia itu yang diakui. Kalau saya hidup, saya lahir di dalam keluarga Tuhan. Saya diadopsi dalam keluarga Tuhan. Saya pakai namanya Tuhan. Saya pakai nama keluarga Tuhan. Itu adalah identitas saya. Ini sangat penting saudara-saudari, karena jangan kita di sini sudah diselamatkan Tuhan, sudah menjadi murid Tuhan, anak Tuhan, tapi kita mesti bawa-bawa identitas kita yang dulu. Makanya dalam jemaat kita nggak perlu identitas kita dari backgroundnya dulu siapa. Jadi kita nggak peduli status dia, ekonomi dia, pendidikan kita nggak peduli. Karena identitas kita bukan atas hidup lama kita, identitas kita adalah dalam Kristus. Aim higher. Identitas kita dalam Kristus. Nama kita, keluarga kita adalah di dalam Kristus, keluarga Allah. Aim higher. Kenapa kita mau yang lebih rendah? Penting sekali saudara-saudari. Galatia 2 ayat 20 katakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya sekarang saya hidup, tapi bukan lagi saya, karena saya udah mati. Itu logika yang simpel sekali. Jadi sekarang kalau gitu, kalau saya udah mati, sekarang saya hidup. Dan itu karena Kristus, berarti hidup yang saya hidupi sekarang, itu berarti Kristus yang dihidup dalam saya. Berarti sekarang saya sudah hidup bersama dengan Kristus. Berarti sekarang hidup saya bukan hidup saya lagi, tapi hidup yang Kristus ingin saya hidupi. Kolose 3 ayat 4, buat makin jelas. Dia bilang apabila Kristus yang adalah hidup kita. Dia nggak katakan Kristus yang adalah sebagian dari hidup saya. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang Kristus yang adalah hidup saya. God atau Christ is my life. Dia nggak ada bilang Christ is part of my life. Enggak. God is my life. Dan kalau Kristus adalah hidup Anda, apakah Anda akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Dan kalau Kristus adalah hidup Anda, apakah Anda mau bersatu dengan saudara-saudari dalam keluarga Dia? Keluarga Tuhan yang Dia sangat kasih dan untuk itu Dia rela untuk mati. Kalau Kristus adalah hidup Anda, apakah Anda rela untuk memberikan talenta, menggunakan karunia yang diberikan untuk bisa membangun keluarga Tuhan itu? Dan kalau Kristus adalah hidup Anda, apakah Anda rela untuk bisa membagikan, memberikan tenaga, waktu, uang Anda untuk keluarga Tuhan? Kalau Kristus adalah hidup Anda, apakah Anda mau membawa orang-orang
untuk bisa kenal Kristus dan mempunyai kehidupan dalam Kristus? Apakah Anda mau memuridkan orang? Apakah Anda mau bermisi? Menurut saya, jika betul-betul Kristus adalah hidup Anda, mestinya itu adalah yang dengan senang hati Anda dan saya lakukan. Aim higher. Jangan kita cuma aim hidup saya adalah untuk saya sendiri. Ada 3 level manusia ya. 1, hidup untuk dirinya sendiri. Itu level paling rendah. Level kedua adalah hidup untuk orang lain. Lebih lumayan. Tapi level yang tertinggi yang kita harus aim higher adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Live for God's glory. Hidup bagi Dia. Karena hidup saya, hari ini saya bisa hidup. Satu-satu alasan ya karena Dia. Makanya hidup saya adalah hidup dalam Kristus. Ini hal yang sangat penting saudara-saudari. Dan saya mau kita tidak pernah lupakan itu. Berkali-kali di buku Efesus Paulus katakan, saya lakukan itu, saya jadi rasul karena kehendak Tuhan. Efesus 1 ayat 1. Kemudian berapa ayat sudah itu di ayat 4 dia katakan, saya hari ini menjadi anak-anaknya karena kehendak Tuhan. Dan saya hari ini bekerja karena kehendak Tuhan. Saya hari ini dipenjarakan, saya hari ini berkorban, saya hari ini mengasihi karena kehendaknya. Karena bagi Dialah kemuliaannya. Paulus katakan hari ini saya adalah orang yang bebas. Buku Galatia dia katakan, tapi hari ini saya memilih, saya adalah orang bebas, tapi saya memilih untuk tidak menggunakan kebebasan saya untuk diri saya lagi sendiri. Tapi saya gunakan the freedom, kebebasan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk bagi Dia, bagi keluarganya. Aim higher, brother sister. Kita kadang-kadang hanya puas kita bisa punya change life. Hidup kita berubah, sudah lebih baik dari sebelumnya. Kita sudah lebih baik dari orang lain. Saya mau kita di sini jangan berpuas diri seperti orang yang loncat tinggi cuma bisa 2 meter kita udah bangga. Jangan. Kita punya Kristus. Karena bersama dengan Kristus, kita bahkan bisa melakukan jauh lebih lagi. Bahkan jauh lebih daripada Anda dan saya doakan dan bahkan bisa pikirkan. Anda tahu, hidup Anda dan saya bukan cuma change life. Hidup kita, Anda dan saya, adalah exchange life. Change life, orang nggak punya Kristus juga bisa punya change life. Hidup yang berubah. Mungkin karena mereka kena disiplin, mereka kena sesuatu, pelajaran berharga, kemudian mereka change. Tapi hidup Anda dan saya, tidak pernah Tuhan mau cuma change life. Dia mau exchange life. Di mana sekarang hidup yang Anda dan saya hidupi adalah hidup Kristus. Apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, itu yang harusnya bisa menjadi hidup Anda dan saya. Aim higher, brother sister. Aim for exchange life. Jangan cuma aim for change life. Amen. Saya berharap ada di antara kita di sini yang bisa ubah pandangan kita tentang Tuhan maupun tentang gereja. Ada di antara kita di sini yang mungkin lihat gereja sebagai pompa bensin. Udah habis baru datang supaya bisa diisi lagi. Ada yang mungkin melihat gereja seperti apotek. Lagi butuh obat, lagi butuh ini, baru dia datang. Wah, anak saya butuh bantuan Om Merit, gua ada masalah ini. Waduh, gua kayaknya lagi perlu dapat encouragement. Datang jadi apotek saja. Ada mungkin di antara kita hari ini lihat gereja adalah tempat di mana saya bisa di-entertain. Wah, saya dengar musik ini, kemudian saya bisa ini, di-entertain ini. Jangan melihat itu. Jangan juga lihat gereja sebagai tempat di mana, ya udah,
Pokoknya gue bisa self-sufficient kok. Gue bisa independen kok. Saya cuma perlu datang aja, gue cuma pilih ini, pilih itu, pilih ini, ya udah gue udah dapet, ya udah gue kerjain sendiri, gue bisa hidupi sendiri. Jangan lihat gereja seperti itu. Gereja adalah keluarga Tuhan. Jangan kita di sini cuma lihatnya picik sekali, yaitu gereja tentang saya. Saya mengajak kita hari ini bersama-sama, mari kita lihat gereja, aim higher, lihat gereja di mata Tuhan, seberapa berharganya. Lihat bagaimana Tuhan merancang gereja. Bagaimana melalui gereja Tuhan ingin menunjukkan kasih Dia yang luar biasa. Mari kita bersama saudara-saudari. Waktu hari ini kita memutuskan untuk melakukan membership commitment renewal. Mari kita aim higher. Lihat Tuhan, lihat gereja. Sebagaimana Tuhan ingin Anda dan saya bisa lihat. Kalau memang ada pandangan kita sebelumnya, kita yang salah. Ada pandangan kita yang mungkin yang terlalu selfish, pandangan kita sebelumnya yang picik. Mari kita buang itu. Let's aim higher. Hal yang kedua saya mau bicarakan adalah look deeper. Mari kita lihat lebih ke dalam. Kenapa sekarang kita jadi berani melihat lebih ke dalam? Karena sekarang kita tahu siapa kita sebenarnya. Dunia mengatakan apa yang kamu lakukan, itulah yang membuat kamu menjadi siapa. Saya lihat ada saudara yang bergumul karena dia berbohong. Jadi karena tindakan dia berbohong, kemudian ada yang bilang berarti kamu adalah pembohong. Berarti siapa dia ditentukan oleh apa yang dia lakukan. Karena dia bohong, karena yang dia lakukan adalah bohong, maka membuat dia jadi pembohong. Kita sudah belajar ya selama 1,5 bulan ini bahwa what you do doesn't define who you are. Tapi siapa kamu sebenarnya, itulah yang menentukan apa yang kamu harus lakukan. Bisa nggak sebagai seorang yang sudah diampuni Tuhan, sudah menjadi murid Tuhan, tapi kemudian kita berbohong? Mungkin nggak? Mungkin aja. Bisa saja. Tetapi jangan ketika Anda berbohong, kemudian Anda pun menerima tipuan iblis yang mengatakan, kalau gitu ya saya pembohong. Nah akhirnya mengubah kita, sehingga ini membuat kenapa ada saudara-saudari dalam jemaat yang tidak berani untuk bisa melihat lebih dalam lagi. Tentang hati kita, pikiran kita, maupun hal-hal yang lebih dalam tentang kita. Bahkan kadang-kadang setelah kita di sini sudah diselamatkan Tuhan, kita kemudian mulai taruh fasad lagi karena kita mau kelihatan bagus. Dan karena kita mau kelihatan bagus, ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan lagi mau bereskan. Ada brokenness kita yang Tuhan mau bereskan, yang gak pernah bisa akhirnya terjadi. Karena kita sendiri tidak mau lihat lebih dalam lagi ke hati kita. Gak mau lihat lebih dalam lagi kepada diri kita sendiri. Makanya saya mengajak kita pada hari kebangkitan Yesus ini, coba kita lihat lebih dalam lagi. Sangat menarik bahwa kita semua di sini kan sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Kadang-kadang kita merasa bersalah, kadang-kadang kita merasa jelek tentang diri kita, dan itu banyak hal bisa mempengaruhi itu. Bisa jadi karena apa yang orang katakan, bisa juga karena kita sendiri percaya akan itu, bisa juga karena background kita. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah perasaan kita, feeling kita itu valid. Tapi jangan pernah membiarkan feeling kita yang kemudian menentukan siapa kita sebenarnya. Karena itu tidak benar. Anda dan saya disebut believer, bukan feeler. Believer itu berarti orang yang percaya. Artinya apa yang Tuhan katakan tentang Anda, itulah yang harusnya Anda percaya. You are believer. Tapi bukan karena apa yang Anda rasakan tentang diri Anda, atau apa yang Anda rasakan tentang orang lain, berarti Anda katakan berarti itulah dia. Bukan. We are believer. We are not feeler. Walaupun gak ada masalahnya untuk kita di sini punya perasaan.
Saya mau katakan ini karena kita sering ditipu iblis, sehingga kita sendiri akhirnya tidak berani masuk secara dalam pada hidup kita, maupun kita berani masuk dalam hidup satu sama lain secara dalam. Saya mau bacakan di Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 katakan, kita menanggalkan manusia lama kita. Habis itu di ayat 24 dikatakan, mengenakan manusia baru. Nah ini sering orang fokuskan, menanggalkan manusia lama, terus loncat mengenakan manusia baru. Tapi ada satu ayat, yaitu ayat 23 diantaranya sering sekali orang nggak perhatikan. Orang pikir kalau saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya sudah diselamatkan, berarti saya sekarang sudah jadi manusia baru. Betul, itu yang Tuhan katakan. Tetapi menjadi manusia baru bukan berarti udah semuanya kering. Waduh, saya punya luka batin lama, berarti saya punya brokenness yang lama, berarti otomatis semua hilang dan sekarang saya sudah jadi manusia baru. Enggak, karena ayat 23 katakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan mau terus memperbaharui cara pikir kita yang salah. Cara kita memandang orang yang salah yang mungkin terbawa dulu background kita. Cara pandang kita akan moral, akan nilai tertentu yang masih belum berdewasa. Tuhan mau perbaharui cara pikir kita. Buku Roma 12 katakan bahwa kita tidak boleh mengikuti pola, pattern daripada dunia ini. Tapi kita justru mau diperbaharui di dalam akal budi kita. Kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Mindset kita akan diperbaharui. Makanya tidak boleh kita di sini sangat bergantung kepada perasaan kita. Kita di sini justru harus lihat apa kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Saya mau percaya itu, bukan saya mau percaya perasaan saya. Saya mau ikut apa yang Tuhan katakan. Karena the truth will set you free. Kebenaran itu membuat kita jadi, oh, berarti salah. Saya lihatnya begitu. Oh, berarti cara saya memandang negatif, insecure tentang diri saya sendiri pun itu salah. Saya harus buang itu karena Tuhan gak lihat saya seperti itu. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah kudus di mata Tuhan. Saya spesial di mata Tuhan. Tapi ada gak pola pikir saya saya harus perbaiki senantiasa terus menerus? Ada. Makanya perlu kita untuk look deeper. Saudara-saudari, hari ini kalaupun kita sudah mengambil komitmen untuk menjadi anggota jemaat yang betul-betul mau bisa mengasihi Tuhan dan satu sama lain, kita di sini bilang kita mau, kita bersedia. Bukan berarti kalau gitu hari ini kita beres semuanya. Enggak. Justru melalui komitmen yang kita ambil ini, kita mau komit untuk bisa bantu satu sama lain. Kita justru mau supaya kita di sini membiarkan diri kita untuk mau dibantu, biar firman Tuhan Roh Kudus, biar saudara-saudari, Tuhan guna saudara-saudari kita untuk masuk lebih dalam, supaya yang broken ini bisa diperbaiki Tuhan, supaya cara pikir kita yang salah ini bisa diperbaiki Tuhan. Dan Tuhan memang mau menggunakan jemaat supaya kita semua di sini saling membantu, saling mengasihi, saling supaya kita di sini bisa membantu supaya pikiran kita, pola pikir kita yang salah itu, perasaan kita yang salah tentang kita itu bisa berubah. Jadi saya ingin mengajak kita semua di sini, saudara-saudari, jangan biarkan hari ini, bahwa hari ini kalau saya sudah mengambil komitmen, memperbarui komitmen saya, berarti ya sudah. Ini adalah perjalanan kita terus menerus bersama-sama sebagai keluarga. Dan kita di sini nggak perlu bandingkan diri kita dengan yang lain. Kita nggak perlu berkompetisi bilang saya lebih bagus dari yang lain. Enggak, karena di mata Tuhan kita itu adalah spesial. Kita adalah anak Dia. Tapi ada nggak brokenness kita yang harus kita bereskan? Ada. Makanya kita bersama-sama hari sebagai keluarga mau mengambil komitmen. Karena kita tahu kita perlu Tuhan, kita perlu satu sama lain. Untuk bisa look deeper, supaya setiap kita di sini bisa semakin melakukan hal yang lebih jauh daripada apa yang kita pernah pikirkan.
dan apa yang kita pernah doakan. Jadi saya mengajak kita semua di sini, saudara-saudara, bukan hanya kita aim higher, karena kita perlu melihat dari kacamatanya Tuhan. Jangan pernah berbuat sendiri, terus kita bertumbuh, terus menjadi jemaat yang senantiasa bisa melihat janji Tuhan, melihat lebih jelas lagi di perspektif Tuhan. Saya hanya dalam 1,5 bulan ini saja bisa diingatkan kembali siapa saya sebenarnya. Itu mengubahkan begitu banyak hal dalam hidup saya sebagai seorang murid. Tapi juga bukan hanya kita aim higher, kita juga bisa look deeper. Kita look deeper. Bedanya sekarang kita nggak takut lagi. Karena bukan karena brokenness kita, karena apa yang kita lakukan menentukan siapa kita. Kita sudah tahu siapa kita dan itu nggak mengubahkan kita. It doesn't change who you are. Tapi saya ada berbohong, it doesn't change who you are. It doesn't make you a liar. You are still a son of God. Tetapi kalau kamu son of God, mestinya kamu berkata jujur nggak? Berkata jujur. Kamu jadi berani untuk jadi apa adanya. Kamu tidak menjadi orang yang pasang fasad. Dan kamu berani masuk lebih dalam. Dan kamu sendiri berani biarkan orang lain untuk bisa look deeper di dalam kamu. Dan bagaimana kita lakukannya? We do it all together. Aim higher, look deeper, but we do it all together. Saya berharap hari ini waktu kita merayakan Paskah, kita sangat bersyukur akan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup di mana kita bisa melakukan lebih jauh lagi. Daripada apa yang kita doakan, dari apa yang bahkan kita pikirkan. Dan mengapa Anda dan saya mau lakukan itu? Karena kita mau bilang kita lebih hebat. Anda dan saya mau lakukan karena bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi hari ini waktu kita melakukan membership commitment renewal, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. And to God be the glory. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau pada kami, terutama dalam 1,5 bulan ini. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau dan kami memiliki keluarga dalam kerajaan Tuhan. Bantu kami bersama-sama di dalam perayaan Paskah ini Tuhan. Kami betul-betul bisa celebrate life. Merayakan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena hidup yang Engkau berikan kepada kami bukan hidup lama kami lagi. Tapi hidup yang betul-betul bisa kami hidupi bersama dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa walaupun kami hidup di dunia Tuhan, tapi kami sendiri bisa menyatakan surga di dalam bumi ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kalaupun kami melakukan kebaikan, bukan supaya kami bisa ke surga, tapi justru karena kami lakukan, karena kami tahu kami sendiri berada di surga. Dan kami sendiri berasal dari surga. Bantu kami semua di sini Tuhan, untuk melakukan dengan motivasi yang benar, melakukan dengan kasih yang benar, karena kami bisa melihatnya dari sudut pandang Engkau, bukan dari sudut pandang kami. Murnikan kami lebih lagi. Bantu kami supaya kami bisa menjadi orang yang Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.